kita kadang-kadang dengan adanya geladi ini harapannya juga serius. Kadang-kadang Pak, main geladi kok mengetok-etokan. Kemanusiaan gerak salah satu ancaman nyata Pak. Satu salah satunya sama demi hasilnya kan ada ya Pak ya. dan dunia Dia melihat kemudian terjadi gempa, kemudian orang mengaitkan evakuasi ataupun sarana prasarana bangsa menghadapi bencana. Pemerintah Kabupaten Bantul sangat memberikan apresiasi penghargaan yang tinggi kepada BPBD dan seluruh keluarga besarnya yang didukung oleh relawan dan juga Rapi, Basarnas, Kodim, Polres yang hari ini mengadakan kegiatan simulasi atau latihan kesiapsiagaan bencana. Ini menjadi bagian penting di dalam kita mewujudkan keberpihakan kita kepada masyarakat Bantul, memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada masyarakat Bantul, terutama di dalam antisipasi bencana. Kami berharap event seperti ini terus dilakukan sehingga betul-betul ini menjadi momentum untuk memberikan semangat kepada para pejuang-pejuang kita dalam rangka untuk lebih semangat dalam mengabdi kepada masyarakat Bantul. Kemudian yang kedua, kita juga berharap bahwa kita harus tetap selalu siap, selalu waspada dalam rangka untuk mengantisipasi bencana-bencana ataupun mengantisipasi hal yang ada keterkaitan dengan bencana. Sekali lagi, terima kasih, sukses untuk BPBD kita, relawan kita, Basarnas kita, Polres, Kodim, dan seluruh masyarakat kita di Kabupaten Bantul. Matur nuwun, selamat siang, merdeka. Silakan untuk menyampaikan situasi dan kondisi terkini di seputaran Panjenengan. Bus dalam batas 11, 2, 3. Melaporkan situasi saat ini untuk cuaca cerah dan lain-lain masih menggali laporan kebencanaan nihil. Bila mana ada perkembangan akan kami 11.35kan ke Pusat Bantul melalui frekuensi atau media yang lain. Terima kasih, Pusat Bantul, FRD Kiri Rendah 11.23. Masuk Pak Sigit, FRB Sumberakung diterima Pos dalam Bantul nanti. Disampaikan di wilayah Sumberakung saat ini situasi mandali. Begitu Pos dalam Bantul dari FRB Sumberakung kembali standby. 11.15, terima kasih terusnya Pak Sigit dari FRB Sumberakung. Tentunya pertemuan di antara Saus Pantau dengan Cakang Mamakar dan saling 11.35 ke Pos dalam Bantul. Pos dalam Bantul 11.23. Pos dalam Bantul dari Pos Gabungan atau Panewon Piyungan. Monitor rekanku dari Kapanewon Piyungan dengan dalam Bantul nanti. Terima kasih untuk waktunya menyampaikan informasi untuk saat ini di pagi hari. Cuaca bagus untuk warga rame di wilayah wisata di seputaran Piyungan. Pada saat ini Mandalium 11.15, terima kasih terusnya rekanku dari Kapanewon Piyungan. Tentunya tetap selalu dipantau. Nanti bila ada kabar-kabar dan saling 11.35 ke Pos dalam Bantul. Dalam Bantul 11.23. dari Cigadona kalau tidak salah. Jadi Pak Iwan bongkar kemana aja nanti? Melaporkan dari kompleks Kapanewon Pundong
Saat ini terpantau cuaca cerah dengan sedikit pergerakan angin. Gempa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gempa, astagfirullahaladzim. Nah, dale, Rindu, Pak, Rindu, Pak. Keluar gempa, Bang. Anakku. Ya Allah, astagfirullahaladzim, gempa, astagfirullahaladzim. Tadi dikirimku dalam Bantul menyampaikan informasi gempa dari BMKG bahwa gempa yang baru saja terjadi dengan kekuatan magnitudo 6,6 skala Richter dengan sumber gempa berada di darat dan tidak berpotensi tsunami. Kepada seluruh masyarakat dimohon tetap waspada dengan adanya gempa susulan. FRB Sri Hartono. FRB Sri Hartono diterima Bu dalam Bantul nanti. Mohon izin untuk informasi titik Dan kekuatannya. Bantul, selamat siang dari Kelurahan Sumber Agung. Masuk Sumber Agung, terima kasih dalam Bantul nanti. Dilaporkan dampak gempa bumi di wilayah Sumber Agung. Kurang lebih 50% untuk rusak dan beberapa warga meninggal dunia. Demikian Bu, Salam Bantul, laporan dari Kelurahan Sumber Agung. Sumber Agung, mohon untuk dibantu kondisikan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya bisa dikumpulkan informasi dalam Bantul 1123. Begitu kalau melawan dari barat. TRC, kami perintahkan untuk melakukan rapid assessment dampak gempa di beberapa lokasi wilayah yang masuk. Apakah termonitor nanti? Monitor, posternya meluncur lokasi. Monitor. Ya, makanya dipersilakan untuk Pak Iliman untuk melakukan pengarahan ganti. Izin berkenaan dengan kejadian gempa pagi ini dipersilakan kepada seluruh anggota pemadam kebakaran dan penyelamatan BPD Kabupaten Bantul. Untuk yang pertama, kepada semua anggota yang bertugas di piket pos sektor agar melakukan kegiatan evakuasi dan penyelamatan warga di sekitar pos sektor masing-masing dan melaporkan situasi kondisi wilayah ke Pusdalop. Kemudian yang kedua, kepada semua anggota yang di pos sektor dan anggota yang tidak bertugas atau sedang turun piket telah mengkondisikan keluarga dan lingkungannya agar bersiap dengan APD masing-masing dan standby dengan radio komunikasi menunggu perintah sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melaksanakan pencarian dan penyelamatan serta evakuasi. Demikian untuk diperhatikan dan diberi lakukan. Melaporkan kami dari Kelurahan Sidoarjo bahwa saat ini banyak warga Pulau Gunung dan pengunjung wisata tinggi Mendut terisolir karena akses jalan tertutup disebabkan gempa. Membutuhkan alat berat dan personil. Laporan sementara, terima kasih. Mohon bantuan alat berat dan tenaga personel 500 orang terisolir termasuk pengunjung. Terima kasih. Terima kasih informasinya. Kelurahan Selamamiara. Untuk informasi akan segera kami koordinasikan. Bujala Bantul 1123 terpantau untuk beberapa rumah roboh. Untuk Kelurahan Pleret terpantau untuk beberapa warga berhamburan menyelamatkan diri. Dari seputaran Goroyoso terpantau banyak terjadi rumah roboh. Beberapa korban tertimpa bangunan. Untuk Kelurahan Sumber Agung
Untuk 50% kerusakan bangunan, ditambah beberapa warga mengalami meninggal dunia. Begitu, Bayu 1 apakah terwanita nanti? Terima kasih, laporannya saya terima. Selanjutnya saya perintahkan kepada seluruh jajaran BPBD untuk berkumpul di posko untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Laksanakan. Rusak berat, rusak ringan, masih diserta. Kemudian laporan berikutnya, Kapanewon Sri Hardono Pundong mengalami berbagai kerusakan bangunan roboh, Pleret, bangunan roboh, Segoroyoso, bangunan roboh, Sumber Agung Jetis, 50% bangunan roboh, Siharjo, Imogiri, Punut, longsor akibat gempa, Seleo Pamiyoro, Imogiri, longsor akibat gempa. Kemudian kami juga sudah menjalankan tindakan TRC, asesmen ke lokasi, Satgas BPBD berkumpul untuk koordinasi. Kemudian laporan berikutnya, objek wisata Sri Kemenut, Kelurahan Siharjo, Imogiri, membutuhkan alat berat karena wisatawan terisolir longsor akibat gempa. Warga dan wisatawan Kelurahan Seleo Pamiyoro membutuhkan alat berat karena terisolir. Demikian Pak Sokda yang kami laporkan, selanjutnya kami mohon dawuh. Baik Pak Kalab BPBD, laporan saya terima. Selamat pagi Bapak Wakil Bupati. Baru saja BPBD Bantul menyampaikan laporan dampak gempa bahwa 50% wilayah Kabupaten Bantul mengalami kerusakan dan ratusan warga menjadi korban. Baru saja dari Direktur Rumah Sakit Panembahan Senopati menyampaikan terjadi penumpukan pasien dan antrian korban gempa yang cukup banyak. Selanjutnya mohon petunjuk dan arahan Bapak Wakil Bupati. Demikian laporan Bapak Wakil Bupati. Selamat pagi Pak Sekda atau Pak Asisten mewakili Pak Sekda. Terima kasih sekali atas laporannya. Laporan saya terima dan tindakan yang dilakukan oleh teman-teman BPBD sudah sangat baik. Untuk itu saya minta tolong untuk segera Pak Sekda menghubungi teman-teman OPD, seluruh OPD, dan diupayakan juga menghubungi para penewu kita untuk segera dikumpulkan di posko. Kita akan melakukan koordinasi untuk terkait penanggulangan secara darurat terkait dengan gempa. Terima kasih Pak Sekda, tolong untuk segera ditindaklanjuti, dilaksanakan, dan ini saya akan segera lapor ke Pak Bupati. Matur nuwun, selamat pagi. Sumber daya apa saja yang sudah bisa dikerahkan melibatkan masyarakat yang untuk menangani bencana gempa yang telah terjadi. Dipersilahkan OPD untuk segera melaporkan. Terima kasih. Mohon izin untuk melaporkan beberapa kerusakan di beberapa kecamatan, di beberapa Kapanewon. Yang pertama Sri Hardono Pundong, bangunan roboh. Pleret, bangunan roboh. Segoroso Pleret, bangunan roboh. Sumber Agung Jetis, 50% bangunan roboh. Siharjo Imogiri, longsor akibat gempa. Selo Pamiyoro Imogiri, longsor akibat gempa. Kemudian objek wisata Sri Kemenut, Kelurahan Siharjo Imogiri membutuhkan alat berat
karena wisatawan terisolir longsor akibat gempa. Warga dan wisatawan Kelurahan Selopomero membutuhkan alat berat karena terisolir. Tindakan sementara BPBD, tim TRC kita melakukan asesmen ke beberapa lokasi yang kita sebutkan tadi. Kemudian Satgas BPBD berkumpul untuk koordinasi. Demikian laporan. Terima kasih, lapor dari Dinkes. Sampai saat ini masih ada penumpukan di beberapa rumah sakit. Tercatat sementara ada 4 data, yaitu di RSUD Panembahan Senopati, PKU Noradia, dan 1 lagi di Posko Darurat PMI. Nah, upaya kami ini untuk beberapa rumah sakit kami tambah kapasitasnya, Bapak, sehingga Nur Hidayah ini bisa bertambah dari 70 TT menjadi 130. Akan kami carikan dulu koordinasi untuk kebutuhan tambahan Velbed. Kemudian dari Rumah Sakit Panembahan Senopati, tadinya kapasitas 289 TT, kami naikkan ditambah 120-an TT. Tapi nanti kami butuh koordinasi lebih lanjut untuk kebutuhan tenda lapangan yang perlu didirikan di depan pavilion. Kemudian untuk PKU sampai saat ini 180 TT, kemudian tambahan kami koordinasikan bisa ditambahkan nanti melalui tenda lapangan ataupun nanti di Gedung Gose. Kemudian untuk PMI kami koordinasikan juga untuk pendirian rumah sakit lapangan di beberapa titik. Begitu Bapak, terima kasih. Mohon izin Bapak, dari PMI kami laporkan yang utama terkait dengan korban yang berada di tempat kami, ada sekitar 300 orang di rumah sakit darurat yang kami dirikan di belakang PMI. Sementara ini kami sudah melakukan appeal ke provinsi maupun ke pusat untuk tambahan peralatan untuk rumah sakit darurat. Yang selanjutnya terkait dengan sumber daya yang ada di kami, ambulan ini 5 unit sudah bergerak di 5 Kapanewon Bapak untuk assessment dan evakuasi korban yang barangkali belum diselamatkan. Kemudian untuk tenda lapangan sudah kami dirikan di belakang PMI. Kita di gudang ada sekitar 150 tenda family. Kemudian untuk hygiene kit kita ada 100 paket. Untuk hygiene kit ini nanti akan kita tindak lanjuti bersama dengan kebutuhan air bersih dan sanitasi. Kami juga sedang melakukan appeal kebutuhan air bersih dan sanitasi ini ke provinsi dan ke pusat. Selanjutnya untuk baby kit baru ada sekitar 100 paket, dan kemudian untuk family kit terdiri dari tikar, kemudian alat masak, dan perlengkapan untuk tidur dan sebagainya, kita baru ada juga 100 paket. Sementara untuk terpal yang dapat segera kita manfaatkan ada sekitar 5 roll, 1 rollnya itu ada 100 meter, nanti bisa kita potong-potong. Laporan dari Dinas Sosial, kami baru saja menerima laporan dari Rumah Sakit Panembahan Senopati yang kekurangan velbed. Langsung kita kirimkan velbed ke RS Senopati sejumlah 20 velbed, dan juga tenda keluarga sejumlah 15 unit ke Panembahan Senopati. Selanjutnya dari Dinas Sosial menyiapkan personil Tagana ada sejumlah 117 akan dilotkan ke beberapa titik, dan juga kami mempunyai KSB di beberapa Kapanewon yang akan segera kami luncurkan beserta logistik dari KSB. Sedangkan untuk logistik di Dinsos sendiri kita mempunyai beberapa logistik yang dapat digunakan, seperti makanan tambahan anak ada 98 paket, sandang ada 88 paket, dan juga tenda gulung ada 42 paket. Selanjutnya family kit ada 90 paket, foodwear 63 paket yang akan kami distribusikan demikian rupa menunggu asesmen dari personel kami yang di lapangan. Begitu laporan dari Dinas Sosial. Kami mau laporkan untuk Kodim, personel yang kami libatkan dalam hal ini untuk penanganan
200 orang tersebar di 5 titik. Di 5 titik untuk Kapanewon Piungan kami kirimkan 31 orang termasuk 1 peleton dan dipimpin 1 perwira. Kapanewon Pleret, Kapanewon Imogiri, Jetis sama semua 31 orang kecuali Jetis 30 orang karena untuk dantonnya langsung dipimpin oleh Denramelnya. Dan untuk pasukan dari Kodim diberangkatkan dengan 1 truk bisa dioperasionalkan untuk pelaksanaan evakuasi dan nanti untuk personelnya bisa dikerahkan untuk pendirian tenda-tenda yang diperlukan di kelurahan-kelurahan. Dan selanjutnya mungkin di samping itu untuk personel yang kami libatkan semua bisa dioperasionalkan di semua wilayah 5 titik Kapanewon. Terima kasih, kami laporkan. Selamat siang, dilaporkan dari Polres Bantul bahwa dari Bapak Kapolres memerintahkan seluruh personel di jajaran Polres Bantul yaitu polsek-polsek baik yang terdampak maupun yang tidak terdampak korban. Untuk jajaran polsek-polsek yang tidak terdampak korban membantu evakuasi dengan mengerahkan segala personel baik prasarana dan prasarana yang ada padanya yaitu kendaraan double kabin ataupun sedan untuk membantu evakuasi korban dan membantu kelancaran arus lalu lintas untuk membawa dari tempat korban dibawa ke rumah sakit atau tempat titik aman. Dan selanjutnya dari Polres Bantul menyiagakan personel yaitu Sabara maupun Pol Airut yang mana mereka juga ikut membantu dalam kegiatan evakuasi korban gempa. Demikian dari Polres Bantul, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu dari OPD, sudah kami rangkum terkait dengan dampak gempa, upaya yang dilakukan dan sumber daya yang telah dikerahkan bersama-sama dengan masyarakat. Untuk itu kami mohon arahan dari Bapak Wakil Bupati. Terima kasih. Terima kasih Pak Asisten, atas izin Pak Bupati saya diberikan tugas untuk segera memimpin koordinasi terkait dengan penyelesaian kaitannya dengan bencana gempa yang terjadi di wilayah kita. Yang pertama, terima kasih atas semua laporan yang sudah disampaikan. Langkah-langkah yang sudah dilakukan sudah sangat tepat dan tentunya kita perlu untuk melakukan koordinasi menyusun langkah yang strategis. Instruksi dari Pak Bupati yang pertama adalah kita harus mengedepankan keselamatan masyarakat. Korban-korban semua harus kita tolong, kemudian kita inventarisir jumlah korban meninggal, jumlah korban luka, dan itu nanti kita harapkan dari teman-teman dinas kesehatan dibantu rumah sakit untuk menjadi leading sektornya kaitannya. Dan ini yang pertama harus kita lakukan adalah keselamatan manusia. Korban, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami tugaskan untuk dinas sosial, dibantu oleh dinas yang lain yang ada kaitannya, untuk mempersiapkan, mengantisipasi, dan mencari logistik dalam rangka membantu masyarakat setelah terjadi gempa ini. Tentunya nanti masyarakat akan mengalami persoalan masalah tanggap darurat di sektor sandang dan makan. Ini kami minta untuk dinas sosial segera untuk melakukan upaya dan inventarisasi. Kemudian untuk BPBD kami minta untuk segera juga mengkoordinir relawan-relawan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, yang mana relawan-relawan kita sudah tergerak untuk membantu kaitannya dengan gempa ini. Dan selanjutnya BPBD juga melakukan koordinasi dengan jajaran TNI Polri, dalam hal ini dari Polres dan Kodim Kabupaten Bantul. Sehingga dengan demikian nanti tidak ada kerancuan di dalam tugas, sehingga betul-betul pelaksanaan penanggulangan gempa ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dan berikutnya atas perintah dari Pak Bupati nanti kita akan menunjuk
penanggung jawab sebagai IC. Kita akan tetapkan mulai hari ini untuk nanti segera kita tetapkan sebagai situasi tanggap darurat. Dan karena ini hadir juga dari DPRD Bantul, Pak Pambudi, Komisi A, kami matur nuwun yang ikut berkoordinasi. Percepatan selanjutnya nanti akan kita lakukan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah untuk ditetapkan menjadi anggaran tanggap darurat. Kami mohon untuk DPRD bisa membantu percepatan itu. Dan selanjutnya sebagai IC sesuai dengan ketugasan di bidangnya nanti kami mohon Pak Asisten 1 untuk bersama dengan Pak Kepala BPBD ini memimpin pergerakan kaitannya dengan penanggulangan bencana gempa di wilayah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, arahan atas petunjuk Pak Bupati yang saya sampaikan ke panjenengan, dan tolong untuk dilaksanakan. Terima kasih atas kerjasamanya, selamat berjuang, semoga Tuhan senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Amin, matur nuwun. Terima kasih Bapak Wakil Bupati yang telah mempercayakan saya sebagai Insiden Commander. Untuk itu menindaklanjuti, kami mohon koordinator lapangan dilaksanakan oleh Panewu di masing-masing Kapanewon. Demikian, terima kasih. Seluruh Penewu dimohon untuk berkoordinasi dengan jajaran Polsek, Koramil, dan Puskesmas. Dan seluruh lurah untuk alur data informasi, mohon satu pintu melalui Kapanewon sebagai pos lapangan. Dan mohon dapat segera disampaikan. Demikian arahan dari posko lapangan. Demikian nanti. Penanganan segera yaitu untuk evakuasi kami mohonkan di ujung nusa bumi persada, Ibu Pertiwi tak berdaya. Terutama logistik untuk makanan untuk para pengungsi. Banyak warga yang mendatangi tempat kami, monggo dikondisikan minta bantuan. Titik pengungsi itu yang perlu dibutuhkan air bersih dan juga untuk jamban karena jamban untuk penanganan Buka berat 35, bukanya 100. Korban jiwa meninggal dunia 35. Maka kami kerahkan pasukan Rasul untuk membantu evakuasi. Tuhan telah tentukan takdirnya, meski baktiku. Ada PPD, ada kesehatan, kluster pengungsian dan perlindungan, kluster logistik dan kluster serta. Dan kita akan meminta bantuan ke pihak Kapanewon. Segera menolongnya, mengurai untuk korban meninggal dunia ada 1 orang, luka berat dan ada korban yang tertimbun di situ. Di samping ini juga ada korban yang tertimbun. Dari kami siap melakukan personel untuk membantu Bapak. semuanya sirna, Tuhan telah dan masukan dari kawasan ke kabupaten. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi laporan akhir dari kita lakukan Kapanewon jenis kirim laporkan. Itu silakan masuk. Terima kasih. Kami sampaikan untuk kampanye jenis kita sedang melakukan koordinasi dengan jajaran forum komunitas dan seluruh kluster yang ada
kami laporkan total korban yang ada di titik sampai hari ini sudah masuk ke Kapanewon. Meninggal dunia 278, luka berat 954, luka ringan 1465, hilang 45. Kemudian untuk data kerusakan bangunan rumah roboh yang sampai dengan kondisi saat ini detik ini 250, luka berat 6.750, luka ringan 1.520. Sementara laporan selanjutnya terus akan melakukan koordinasi dengan jajaran Forkopimda dan seluruh mitra kami di Kapanewon ini. Terima kasih. Kapanewon Piungan, apakah monitor posko panggil? Monitor untuk Pleret data awal sementara luka ringan ada 15, meninggal sementara jajaran Forkopimda masih berkoordinasi. Terima kasih. Terima kasih, demikian Pleret. Dari Kapanewon Imogiri, kami laporkan dampak dari gempa bumi yang telah terjadi tadi pagi. Korban jiwa meninggal dunia 797, luka berat 994, luka ringan hilang 5. Untuk kerusakan rumah yang roboh 780, rumah roboh, rumah rusak berat 54, rusak ringan 1.530. Monitor demikian untuk informasi awal dari Kapanewon Imogiri sudah kami terima. Terima kasih Bu. Nanti bila mana ada update selanjutnya dapat disampaikan kembali. Kami persilakan untuk standby kembali. Demikian kami persilakan untuk standby kembali. Kami panggil klaster pencarian, penyelamatan dan evakuasi serta klaster sarana dan prasarana. Kami persilakan untuk ke posko lapangan. Demikian. Kami sampaikan sekali lagi untuk klaster pencarian, penyelamatan dan evakuasi dan klaster sarana dan prasarana untuk segera hadir di posko lapangan. Terima kasih. Postal op untuk laporan sampai titik jam 1 siang. Tujuh 75, 300, luka ringan 799 dan belum ditemukan atau hilang 5 orang. Demikian, terima kasih. Demikian dari Pleret, apabila dapat memantau pencarian area, mohon diripit untuk korban meninggal dan luka berat dan 175, kemudian luka ringan 799 dan belum ditemukan atau hilang orang. Demikian, ganti. Diripit sekali lagi untuk korban meninggal. Demikian. Kami laporkan untuk yang tadi sudah kami sampaikan itu masih diperlukan kebutuhannya kami sampaikan tadi. Jadi memang meskipun sudah ada tertangani, ini ada beberapa yang masih perlu kita kondisikan. Demikian. Untuk informasi dari
masyarakat, demikian terima kasih. Harap bersabar untuk standby kembali. Apabila nanti akan menyampaikan update, silakan memanggil posko. Demikian posko utama. Terima kasih hadirnya Bapak Ibu semua. Kita anggota klaster kesehatan mohon izin kami juga memimpin acara respon kita tanggap darurat terhadap gempa bumi yang baru saja terjadi. Ya, kita yang hari ini bisa hadir merupakan dari subklaster pelayanan kesehatan. Dalam klaster kesehatan ada subklaster pelayanan kesehatan. Hari ini mungkin saya absen dulu dari rumah sakit. Baik, kita koordinasikan ya. Sampai saat ini kita berbicara dulu mengenai kebutuhan. Dari awal mungkin dari PKU dulu ya. Awal dulu ya. Jumlah titik 265, dipakai pasien 125, mas kosong 140. Ya kita punya tambahan terbit 125. 125 nanti rencananya di mana itu? Kita punya tempat di Gose, di Gose sama di Selatan. 90. Kemudian PDP sudah dibimbing oleh direktur kami. Sementara laporan dari lapangan dengan korban ada 620, triase hijau 320, triase kuning 150, triase merah 101, triase hitam 50. Kekurangan kami berupa bed dan yang infus, kemudian tenda lapangan kami belum ada, bantuan tenaga medis, kemudian BMKB dan alat kesehatan, kemudian anggota arus pasien yang mau dibawa ke rumah sakit. Mengurai derita sesama. Permintaan mana Pak? Kapan dulu? Saya selaku Kepala Bagian Operasi, saya mohon laporannya yang telah dilaksanakan dan juga kendala-kendalanya, serta nanti bagaimana cara kita mengantisipasinya. Terima kasih, saya mohon laporannya. Baik, dari Kodim 07 Bantul untuk penempatan personil kami tempatkan di Pundong 1 SST atau 31 orang, di Imogiri 1 SST, di Piungan 1 SST, di Pleret 1 SST, Jetis 1 SST. Jadi kami tempatkan 5 SST di lokasi bencana. Untuk kendala sementara belum ada. Untuk Babinsa kami sudah perintahkan untuk memonitor di seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Bantul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bidang Kabid Operasi sekaligus Koordinator Klaster Pencarian dan Pertolongan Pak dari Kodim. Kami dari Basarnas diberitahukan untuk Klaster Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan tugasnya di bawah Koordinator Kodim nantinya siap untuk membantu pelaksanaan evakuasi dan pertolongannya. Dalam hal ini sesuai dengan kondisi yang kejadian belum terdapat korban yang terjepit ataupun yang hilang. Sementara baru terjebak jalan yang aksesnya tertutup. Di sini kami membantu, ada 2 tim Pak, nanti silakan dari Kodim untuk menugaskan kami di titik mana yang sekiranya dibuat, plus ada 1 eskavator yang bisa digerakkan untuk membantu membuka akses. Berikut 1 tim untuk dilengkapi peralatan-peralatan rescue atau ekstrikasi yang bisa digunakan untuk melepaskan korban-korban yang terjepit reruntuhan jika ada nanti. Dan 1 tim lagi kami siapkan untuk asesmen Pak, asesmen terkait dengan pencarian atau penilaian keadaan apakah ada korban-korban yang masih terjebak. Silakan nanti kami siap untuk digerakkan. Sementara posisi tim kami menuju ke Pundong dan menuju ke Sriharjo. Baik, terima kasih dari Polres Bantul. Dari Polres Bantul telah mengerahkan beberapa personil
keseluruhan dari jajaran polsek-polsek untuk membantu evakuasi korban. Dan di sebelah selatan kita tempatkan ada beberapa pos, yaitu pos Pol Airut yang telah membantu mengevakuasi manakala korban ada yang kejebur ke sungai atau bahkan mungkin keseret air laut. Mereka siap siaga membantu koordinasi dengan lanal yang ada, karena selama ini sudah berjalan baik dengan lanal yang ada di sebelah selatan pantai atau Sarlimas. Baik, untuk selanjutnya dari Polres masih memberi kerja lanjut untuk memberikan bantuan, yaitu arus lalu lintas mengevakuasi korban dari titik korban dibawa ke rumah sakit ataupun ke titik aman. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Mohon izin, kami dari Satpol PP Bantul, kami setelah mensiagakan personel kami dari Sri wilayah 3 dan wilayah 4. Masing-masing untuk wilayah 4 kami siagakan 10 personil. Untuk wilayah 3 kami siagakan 40 personil. Selain itu untuk rescue Satpol PP kami juga sudah mensiagakan 20 personil dan juga alat transportasi berupa 2 buah truk untuk kami bantu untuk ketugasan sesuai dengan perintah dari Kalak BPBD. Terima kasih. Mohon laporan dari Orari. Melaporkan dampak dari gempa yang terjadi tadi pagi. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Kami terlibat dari Orari untuk bergabung dalam mendukung operasi tanggap darurat ini. Jadi kami saat ini sudah tersambung dengan teman-teman kami di Kapanewon. Kita identifikasi ada di Pleret, ada di Pundong, ada di Jetis, dan ada di Imogiri. Kami mempunyai jaringan komunikasi untuk UHF yang hingga 12 jam. Baterai backup kami sudah siap. Kemudian saat ini kami masih tetap tersambung. Beberapa data sudah kita sampaikan untuk membantu Pusdalob. Data sudah kita dapatkan untuk membantu Pusdalob karena keterbatasan radio di Pusdalob. Nah, Bapak-Bapak sekalian, dari sisi kami untuk komunikasi saat ini yang perlu dihandle adalah di daerah, saya dengar tadi ada di Sriharjo. Sriharjo adalah daerah black untuk radio komunikasi. Jadi barangkali nanti kalau memang dibutuhkan kita akan dorong deploy untuk peralatan komunikasi portable. Kita sudah siapkan peralatan portable yang saat ini ada radio backup untuk bisa tersambung ke Pusdalob. Teman kami sudah ikut standby di Pusdalob untuk mendampingi komunikasi radio di Pusdalob. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Barangkali nanti kalau memang dibutuhkan hal-hal terkait teknis kita bisa bantu untuk itu. Terima kasih Bapak. Ya. Ya. Yes. Untuk Piungan, mohon maaf Bapak, karena keterbatasan kami nggak bisa mengkontak teman kami yang di Piungan. Jadi kami hanya punya teman di Pleret, di Imogiri, di Jetis, dan di Pundong. Jadi untuk Piungan kami blank. Jadi kami belum bisa mengakses ke sana. Saya berikan demikian. Dan hasil rapid health assessment di 27 puskesmas, sementara yang dapat kami sampaikan dari 27 puskesmas Kabupaten Bantul, ada 5 puskesmas terdampak yang tidak dapat melayani karena gedungnya rusak berat, yaitu Puskesmas Pundong, Imogiri, Jetis, 2, Pleret, dan Puskesmas Piungan. Jadi kami tetap berusaha ini melakukan pelayanan di halamannya dengan menggunakan tenda-tenda darurat yang dipunyai puskesmas maupun dinas kesehatan dengan bahan medis dan obat-obatan yang sudah kami distribusikan. Kemudian yang perlu kami cari infonya adalah nanti kami mohon info untuk titik-titik pengungsian untuk kami bersiap untuk pelayanan kesehatan di titik pengungsian. Kemudian dengan beberapa pasien yang atau korban yang merah dan sedang ini belum bisa, masih ada antrian di rumah sakit. Yang lain kami membutuhkan titik lokasi untuk pendirian rumah sakit lapangan. Mohon dukungannya, lokasi mana yang dipersiapkan agar kami fokus untuk distribusi bahan medis, obat dan sumber daya di bagian itu. Begitu Bapak, sementara dari klaster kesehatan yang sudah dapat kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Sesi untuk laporan-laporan dan evaluasi kita cukupkan.
Selanjutnya masing-masing klaster kami mohonkan untuk melaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Terima kasih. Sarana prasarana menjadi kewajiban jadi semua punya pegawai pos harusnya berbagai sedikit mudah seperti itu seharusnya ada gitu ya. PPE dan Pegawai Sarpras dan semua sudah ditindaklanjuti. Semoga nanti evakuasi ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti tetap mohon arahan dari Bapak Bupati. Terima kasih. Pokoknya terus dipantau perkembangannya, utamakan masyarakat dan manusianya. Siap Bapak, siap lanjutkan tugas. Semuanya Pak. Semuanya ya. Terima sangat. Membuka jalan. Selamat siang, ini posko utama. Diharapkan kepada seluruh koordinator klaster atau perwakilan klaster harap untuk berkumpul di posko utama. Diharapkan berkumpul di posko utama kepada seluruh jajaran perwakilan klaster atau koordinator klaster. Terima kasih. Terima kasih. Mohon perhatiannya, kami mau melaporkan ke Pak Sekda atas beberapa hal terkait dengan penanganan darurat bencana gempa bumi, beberapa kemajuan yang sudah berhasil dilaksanakan oleh beberapa klaster. Terima kasih Pak Sekda, mohon untuk melaporkan bahwa dari PU sudah berhasil mengembalikan jalan yang terkena longsor dan batu di Selo Pamioro, kemudian mengirim air bersih ke beberapa titik lokasi terdampak. Kemudian dari TNI, bencana orang-orang yang hilang sudah ada beberapa yang diketemukan. Dari klaster PPE sudah beberapa orang yang hilang sudah diketemukan, tapi ada beberapa yang belum diketemukan dan ini masih dalam tahap pencarian. Kemudian komunikasi yang terganggu dari PPE nanti mau dikoordinasi, mau diperbaiki, tindak lanjuti oleh Orari. Kemudian dari TNI, penempatan personil beberapa Kapanewon yang terdampak. Kemudian dari Basarnas siap membantu pelaksanaan evakuasi yang terjebak jalan yang tertutup. Kemudian dari Polres sudah mengerahkan beberapa personel ke Polsek-Polsek dan lokasi-lokasi yang terdampak dan juga membantu kelancaran arus lalu lintas. Dari Pol PP mengerahkan ke personel ke lokasi yang terdampak dan menyiapkan tim rescue. Dari Orari, Pleret, Pundong, Jetis, Imogiri terkondisi dengan baik, hanya Piungan yang belum terkondisi dengan baik. Kemudian data-data untuk membantu Gusdalop. Kemudian dari PU mengirimkan beberapa dump truck dan alhamdulillah evakuasi di lokasi Sukoharjo dan di Solo Pamira dan Sidoarjo yang terkena dampak longsor dan terhambat oleh batu sudah terevakuasi dengan baik. Kemudian dari Dinkes, pasien yang menumpuk di rumah sakit PKU sudah tertangani. Kemudian dari Rumah Sakit Nur Hidayah kekurangan bed sudah berusaha untuk diakomodir. Kemudian dari ada 5 puskesmas yang rusak berat yang nantinya bisa untuk diperbaiki lebih lanjut. Demikian Bapak Sekda yang kami laporkan dan saya mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Kalak BPBD, Bapak Ibu, seluruh anggota klaster, baik dari TNI, Polri maupun dari OPD. Terima kasih sudah melaksanakan upaya tindakan untuk penyelamatan dan pengamanan korban gempa baik manusia maupun aset. Atas nama Pak Bupati Bantul, beliau setelah mendapatkan laporan menetapkan bahwa status tanggap darurat gempa bumi di Kabupaten Bantul ditetapkan status tanggap darurat gempa bumi
mulai 14 hari ke depan, mulai dari hari ini. Maka tindakan-tindakan segala daya upaya baik dari pemerintah maupun masyarakat termasuk TNI Polri dalam hal ini mengacu pada kondisi tanggap darurat Kabupaten Bantul selama 14 hari termasuk operasional kegiatan-kegiatan kita ke depan sebagai acuan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, mohon bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. Dari atas perintah Pak Bupati lewat Pak Sekda, kami dan klaster-klaster yang terkait siap untuk melaksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk hari ini tanggal 28 Juni 2022 kita mengadakan gladi posko. Nah, dari gladi posko ini kita memperoleh berbagai hal terkait dengan bagaimana cara kita menangani kebencanaan, bagaimana cara kita memanajemeni kebencanaan, manajemen bersama dengan OPD-OPD, bersama dengan lembaga-lembaga penggiat kebencanaan, sampai dengan penewu, sampai dengan lurah, dan lain sebagainya yang terkait dengan kebencanaan. Dan kita harapkan nantinya bahwa apa yang telah kita laksanakan ini akan menjadi SOP besar Kabupaten Bantul dalam hal penanganan bencana khususnya gempa bumi. Sehingga ke depan para pengambil kebijakan dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, OPD-OPD, kemudian lembaga-lembaga penggiat kebencanaan, penewu sampai dengan lurah dalam mengambil kebijakan bisa menjadi efisien dan efektif. Tidak terjadi saling tumpang tindih, tidak terjadi saling overlapping. Dan harapan kami juga ke depan bahwa apa yang telah kita lakukan dari tanggal 20 Juni 2022 kemarin, kemudian 23 Juni 2022 kemarin tentang TTX, Tabletop Exercise, dan terakhir hari ini nantinya akan berguna bagi masyarakat Kabupaten Bantul, khususnya bagi penanganan darurat gempa bumi. Terima kasih. Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta mengapresiasi kegiatan gladi posko untuk penanganan kegawat daruratan bencana di wilayah Bantul. Ya, tentunya dalam gladi posko ini adalah suatu langkah mitigasi bencana untuk menyiapkan seluruh perangkat yang ada di wilayah Bantul, dari mulai TNI, Polri, Pemda maupun Basarnas dan potensi-potensi SAR yang ada di wilayah Bantul untuk selalu siap siaga apabila ada bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Bantul. Tentunya dengan pesan dari Kepala Basarnas, quick response SAR ini harus terus selalu dijalankan, harus terus dilakukan untuk negara atau kita hadir dalam pelaksanaan apabila terjadi bencana di wilayah Bantul. Demikian dari kami, semoga kegiatan ini terus berlanjut untuk menyiapkan diri kita. Dan tentunya Basarnas selalu mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini dan selalu siap untuk melaksanakan apabila terjadi sesuatu di wilayah Bantul. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapikna menjaga sama. Ya, harapan ke depan bahwa pelatihan ini bisa bermanfaat, menyasar ke kalau hari ini kita komandonya, tahun kemarin kita di masyarakatnya, kemudian ke depan kita mungkin terus membenahi di sistemnya atau di apa yang diperlukan, kira-kira pada saat terjadi kolab itu apa yang kita butuhkan, itulah yang nanti akan kita tumbuh kenali, kita tambahkan semua alatnya, dan itu mudah-mudahan kita bisa benar-benar siap siaga seperti Jepang lah gitu. Terima kasih.